Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Junita Yosifa Kairunisa dengan NIM 2401015061 dari kelas 3B. Nah, aku dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah video presentasi tentang pengertian asas-asas BK. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat terlebih dahulu sekilas tentang program studi bimbingan dan konseling, tempat di mana saya menempuh pendidikan. Nah, pada hari ini aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku kuliah di sini. Siapa tahu nanti kamu juga bakal join di UHAMKA. Yuk kita simak videonya. Jadi, waktu pertama kali aku masuk BK, jujur aku tuh mikir seperti, BK tuh ngapain sih? Cuma jadi guru BK ya. Tapi ternyata jauh lebih luas dari itu. Di BK UHAMKA, kita belajar tentang manusia, tentang bagaimana cara memahami perasaan orang, bagaimana membantu mereka tentang menghadapi masalah, sampai gimana sih cara menjadi pendengar yang baik, bukan cuma yang iya-iya doang, tapi yang benar-benar hadir dan ngerti apa yang mereka rasakan. Terus yang bikin aku nyaman di sini tuh karena suasananya, dosen-dosennya juga yang bukan cuma ngajar, tapi benar-benar ngebimbing. Mereka ramah, suportif, dan selalu bikin ruang diskusi yang aman. Teman-temannya juga asik banget, saling dukung, dan kerja kelompoknya tuh serasa ngobrol bareng keluarga sendiri. Terus di BK tuh nggak cuman belajar teori, tapi kita juga banyak praktiknya. Dari mulai role play counseling, turun langsung ke sekolah, dan observasi. Bahkan kadang kita ke lembaga masyarakat. Nah, dari situ aku tuh ngerasain wawasan aku dan kepercayaan diri aku tuh naik terus. Dan yang paling aku suka adalah BK bikin aku berkembang sebagai manusia. Aku belajar sabar, belajar empati, belajar untuk lebih peka sama sekitar, dan belajar memaknai proses setiap orang. Dan buat kamu yang masih bingung mau kuliah apa dan kuliah di mana, kalau kamu orangnya peduli, suka bantu teman cerita, suka dengerin curhatan orang, atau kamu pengen kerja di bidang yang benar-benar berdampak buat kehidupan orang lain, menurut aku, BK UHAMKA adalah pilihan yang tepat banget. Karena di sini kita nggak cuma diajarin ilmu, tapi juga dibentuk karakternya agar bisa menjadi konselor atau pendidik yang bukan hanya pintar, tapi punya hati. Jadi, kalau kamu pengen kuliah di tempat yang hangat, suportif, dan penuh kesempatan berkembang, ayo gabung di bimbingan konseling UHAMKA. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan inti, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, menurut Proyekno tahun 2015, ada 12 asas penting yang menjadi dasar pelaksanaan layanan BK. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Jadi, asas kerahasiaan berarti bahwa semua informasi yang diberikan klien harus dijaga dengan aman. Konselor atau pendidik tidak boleh membocorkan masalah klien kepada pihak lain tanpa izin. Hal ini sangat penting agar klien merasa aman saat bercerita. Contohnya, ada seorang siswa yang bercerita bahwa ia mengalami tekanan dari orang tuanya untuk memilih jurusan tertentu. Nah, kita sebagai konselor atau pendidik harus menyimpan cerita ini dan tidak boleh menyebarkan ke guru lain kecuali dengan persetujuan siswa. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, jika asas kerahasiaan benar-benar tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Artinya, dalam konseling, klien harus datang dengan kemauan sendiri, tidak boleh ada paksaan. Kesukarelaan membuat proses konseling menjadi lebih efektif. Misalkan, ada seorang siswi datang ke ruang BK karena ia merasa kesulitan mengatur waktu belajar. Nah, dia datang tanpa dipanggil dan tanpa paksaan sehingga proses konseling berjalan lebih nyaman.
Lalu yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Jadi, konseling hanya efektif jika kedua pihak terbuka. Klien terbuka mengenai perasaannya dan konselor terbuka dalam memberikan pemahaman dan solusi. Contohnya, ada seorang siswa yang awalnya menutupi masalah pertemanannya, akhirnya kini berani jujur bahwa ia merasa dikucilkan. Nah, kita sebagai konselor atau pendidik pun harus memberi penjelasan tanpa menghakimi siswa tersebut. Lalu yang keempat, ada asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau atau bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Jadi, asas kekinian berarti hanya fokus pada masalah yang sedang terjadi. Sebagai konselor atau pendidik juga harus cepat memberi layanan agar masalah tidak semakin berat. Contohnya, ada seorang siswa yang baru saja bertengkar dengan temannya. Nah, peran konselor atau pendidik adalah menangani siswa tersebut pada hari itu juga, agar konflik tidak semakin membesar. Lalu yang kelima, ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Nah, konseling harus membuat klien mandiri, bukan tergantung pada konselor, dan klien dibantu agar mampu mengambil keputusan sendiri. Misalnya, kita sebagai konselor atau pendidik membantu siswa menyusun rencana belajar mandiri, bukan mengatur seluruh jadwalnya. Jadi, siswa diajarkan cara merencanakan sendiri. Selanjutnya, ada asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Nah, dalam BK, klien tidak hanya mendengar nasihat, tetapi juga melakukan kegiatan nyata untuk memperbaiki diri. Lalu, yang selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini adalah upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal yang lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan dan sesuatu yang lebih maju. Asas ini menekankan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik. Konseling harus menghasilkan perkembangan. Lalu yang selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Nah, asas ini berarti BK harus memperhatikan seluruh aspek diri klien seperti emosi, sosial, belajar, dan keluarga. Nah, semua itu harus terintegrasi. Contohnya seperti ada seorang siswa yang nilai akademiknya menurun dan yang ternyata sedang mempunyai konflik keluarga. Nah, kita sebagai konselor atau pendidik harus menghubungkan aspek akademik dan emosional untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Jadi, semua layanan harus sesuai norma agama, hukum, adat, dan etika.
tidak boleh bertentangan dengan nilai masyarakat. Contoh kasusnya seperti konselor menolak memberikan izin bolos pelajaran meski siswa punya masalah karena hal itu melanggar norma sekolah. Lalu yang ke-10 ada asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sinematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang artinya, BK harus dilakukan oleh konselor yang memiliki kompetensi, teknik, dan kemampuan profesional. Contoh kasusnya seperti konselor menggunakan alat tes minat bakat yang valid untuk membantu siswa menentukan jurusan, bukan berdasarkan tebakan. Dan yang selanjutnya ada asas alih tangan. Nah, asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Nah, jika konselor merasa klien membutuhkan penanganan lebih khusus, maka klien harus dialihkan ke pihak yang lebih ahli. Contohnya, jika ada seorang siswa yang memiliki gejala depresi berat dan harus dirujuk ke psikolog klinis untuk penanganan yang lebih lanjut. Dan yang terakhir ada asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Jadi, asas ini itu berarti konselor memberi dorongan dari belakang dan menciptakan suasana positif agar klien berkembang dengan nyaman. Contohnya seperti konselor memberi dukungan kepada siswa yang mencoba mengikuti lomba dan bukan memaksanya, tetapi memberi semangat dan suasana yang membuat siswa percaya diri. Jadi, asas-asas bimbingan dan konseling sangat penting agar layanan BK berjalan etis, profesional, dan dapat membantu peserta didik berkembang secara maksimal. Dan demikian penjelasan mengenai 12 asas bimbingan dan konseling. Dengan memahami asas-asas ini, layanan BK dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.